wa ta'atan sama perintah Allah. Dan puasa melahirkan pribadi-pribadi yang jujur, Pak. Saum itu melahirkan pribadi yang jujur. Kita dilatih dalam madrasah Ramadan. Dalam 26 terakhir yang sudah kita lalui ini, menyisakan waktu. Saya khutbah kemarin Jumat, Pak, sempat sampai nangis itu. Kenapa? Rasanya baru kemarin kita menjalankan puasa, tapi sudah berada di penghujung Jumat di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan yang suci, yang mulia, yang begitu sangat agung akan segera meninggalkan kita semua. Sudah berapa banyak amalia yang kita lakukan dalam 25 atau 26 terakhir? Sudah berapa banyak nih pekerjaan amalia yang kita investasikan di mata Allah? Sudah berapa bagus sholat kita, qobliyah ba'diyah kita, kewajiban-kewajiban kita, tarawih yang kita tunaikan, sedekah yang kita amalkan, perbuatan baik yang kita tebarkan, itu sudah berapa banyak? Yang tahu kita dengan Allah. Rasanya belum banyak yang kita torehkan prestasi itu, tapi Ramadan sudah mau ninggalin kita semua. Maka kata Rasulullah, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu tentang berapa besarnya keagungan dan kemuliaan Ramadan, pasti mereka akan minta dalam 1 tahun semuanya jadi Ramadan. Saya tanya, Pak, kalau 1 tahun jadi Ramadan semua, setuju nggak? Bu, setuju nggak? Setahun Ramadan semua. Bu, saya tanya, adanya THR di bulan apa? Ramadan. Jadi kalau setahun Ramadan semua berarti THR kan tiap bulan tuh. Ibu setuju nggak? Dia kalau urusan duit nyaut, Pak. Setuju ya? Kemuliaannya ada di bulan Ramadan. Apa bentuk-bentuk kemuliaan di Ramadan yang tidak Allah berikan pada umat-umat sebelumnya? Pertama, dari 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu bukan sedikit. 124.000 qaul yang mu'tamadin. Dari 313, 314 sampai dengan 315 jumlah Rasul. Dari jumlah itu yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Yang wajib kita ketahui dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad. Nah, semua yang Nabi dan Rasul itu dibekali modal, dibekali aturan main, dibekali petunjuk. Sehingga saya berjuang harus bagaimana, saya melakukan apapun harus dengan apa, itu semua dibekali oleh Allah. Maka ada yang diberikan kitab, ada yang diberikan suhuf, hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak dikodifikasi seperti Al-Quran. Jumlah suhufnya ada 110 suhuf. Diberikan itu ditebar oleh Allah ke beberapa orang Nabi. Kitabnya hanya 4 yang Allah turunkan. Dari Zabur, Taurat, Injil sampai terakhir Al-Quran Karim. Nah, jumlah-jumlah tadi ilustrasinya sama dengan kita beli sebuah kendaraan. Orang yang membeli kendaraan super canggih tentu ada buku panduan. Agar kenapa? Mengoperasionalkannya sesuai dengan aturan dan juklak yang berlaku, sehingga kendaraan itu bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Yang paling penting adalah ketika mengikuti aturan untuk kapan itu diservis, kapan itu untuk dikontrol, berkaitan dengan mesin dan lain sebagainya, untuk meminimalisir proses percepatan rusaknya kendaraan yang kita punya. Kan begitu ya? Kalau kita punya kendaraan itu pasti ada jadwal untuk kontrol, biar teratur, terawat dengan baik. Ada panduannya. Masjid ini megah, kokoh, berdiri ini, saya yakin ada desainnya, ada arsiteknya.
Ini nggak mungkin asal bangun. Ya Ustaz ya. Ada arsiteknya nih kan. 2 lantai ini, jadi bagus banget. Ini kan kokoh bener Pak. Mana bukti kokohnya? Waktu tahun 2004 Aceh digoyang gempa tsunami dengan besarnya 9,7 skala Richter. Semua berantakan, hancur Pak. Ini masjid kokoh nih. Bener nggak? Ini kan nggak rubuh nih, nggak hancur nih, kuat. Itu pertanda dibuat, didesain dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hasilnya kita bisa saksikan. Kenapa? Karena dalam membangunnya ikutin berapa kedalaman pondasinya, bagaimana struktur bangunan, ada berapa tiang yang harus dibuat dalam desain berapa lantai, menampung berapa banyak jamaah. Itu sudah melalui perhitungan yang matang Pak oleh arsitek. Terbentuklah seperti itu. Sama dengan pribadi kita orang beriman. Kalau hidup mau terarah, maka Allah kasih bekal kita. Apa bekal kita? Petunjuk kita. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah Muhammad SAW dibekali Al-Quran oleh Allah. Maka sebelum beliau diproklamirkan menjadi seorang Rasul, pada usia 40 tahun, harus bertahanuf dulu, bermeditasi dulu, berkontemplasi dulu di sebuah goa. Namanya Goa Hira. Ya, kalau kita sudah berangkat haji atau umrah tuh pasti tahu tuh. Goa Hira. Disitulah Allah memberikan tempaan, modal dasar yang kuat. Kenapa? Karena Allah tahu medan juang Rasulullah berhadapan dengan kaum musyrikin itu berat. Menampilkan sebuah ajaran baru yang belum pernah dikenal oleh mereka semua. Jangankan ajarannya, nama Rasul Muhammad saja itu belum pernah dikenal oleh kalangan bangsa Quraisy. Belum pernah ada nama Muhammad. Dari namanya saja sudah berbeda, Pak. Jadi nggak mudah menampilkan sesuatu, aturan syariat yang baru, mengubah kepercayaan orang-orang musyrikin saat itu. Karena tidak mudah, maka Allah memberikan mekanisme dalam cara dakwahnya. Apa mekanismenya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam tahapan berdakwahnya mulai dari yang terdekat, keluarga. Dari keluarga, saudara, sanak family, andai tolak, karib kerabat, teman sejawat. Itu didakwahkan pelan-pelan oleh Rasulullah. Dan itu prosesnya panjang. Serasa dirasa kurang, ada yang nge-backingnya, ada yang mendukungnya, ada yang ikut dalam pergerakannya. Baru Allah perintahkan tuh wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Lakukan dakwah secara terbuka, berikan peringatan kepada kaum musyrikin. Itu Allah yang peringatkan. Disitulah perjuangan yang sesungguhnya dilakukan oleh Rasulullah, karena bahaya, resiko, efek dan dampaknya bukan cuma mengancam akan perjuangan beliau sampai nyawa sendiri menjadi taruhan. Kalau tidak dibacking dengan Al-Quranul Karim, tuntunan wahyu Allah, tentu Rasul tidak akan sanggup. Maka ketika beliau berdakwah di kota Mekah mendapatkan reaksi keras, beliau pindah ke Taif. Dikira di Taif diterima, ternyata ditolak juga. Sampai pulang dari Taif, Rasulullah berdoa. Dalam doanya, saya nggak sanggup mengemban amanah ini. Karena nggak sanggup mengemban amanah ini, maka ingin menyerahkan itu kepada Allah, mengembalikan amanahnya. Apa kata Allah? Hai Rasul Muhammad, kalaupun mereka kaum Taif, bangsa Taif, orang-orang Taif menolak dakwahmu, jangan khawatir. Boleh jadi anak cucu keturunan mereka yang akan menerima keislaman. Datanglah bangsa jin menawarkan diri. Kalau memang manusia tidak ada yang mau menerima syariat Rasul Muhammad, aku bangsa jin siap untuk menerima syariat. Maka ada pembaiatan jin muslim, dan itu dibuat dalam sebuah situs, dibangun sebuah masjid yang namanya Masjid Jin. Ini ada aturan, Rasulullah berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan itu ada Al-Quranul Karim. Maka Rasul bersabda di akhir perjuangan beliau mengeluarkan sebuah statement. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulih.
Aku tinggalkan dua perkara. Siapa saja yang mau berpegang teguh pada kedua ini, pasti hidupnya dijamin. Lan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Kapan abada? Selama-lamanya. Buat siapa nih yang mereka mengklaim bahwa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Menjadikan Al-Quran sebagai imam. Kita nih makmum yang ngatur Quran. Aturan mainnya ada di Al-Quran. Mau apa saja tinggal lihat di Al-Quran. Bagaimana meluruskan dari sebuah permasalahan, tinggal mentadaburkan Al-Quran. Lihat di situ semua terjawab. Kenapa? Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah lengkap asas-asasnya yang diberikan Allah buat kita. Sudah ada pondasinya, buka tinggal dikaji. Disitulah akan kita temukan jawaban dari setiap problem dan persoalan kita semua. Quran jadi pegangan. Dan itu diturunkannya pada bulan Ramadan. Tidak pada yang lain. Yang kedua, ketika Nabi Sam'un Al-Ghazi, ini Nabi yang Rasul tersenyum-senyum saat beliau sedang berkhutbah. Sahabat bertanya, kenapa Rasul tersenyum? Ternyata ada informasi dari malaikat bercerita tentang kisah Sam'un Al-Ghazi, seorang nabi yang ketika masuk surga enggak ada pengikutnya, Pak. Kenapa enggak ada pengikutnya? Al-Ghazi itu orang yang perkasa, kuat, hidup di tengah bangsa Israel, harus melawan kekejaman dan kezaliman Israel. Tapi semua dakwah beliau, ajakan-ajakan banyak ditolak. Beliau nggak putus asa sebagai seorang nabi, terus menyerukan itu semua. Tapi apa yang terjadi? Nabi Sam'un dikhianati oleh istri tercinta. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak bisa menghancurkan seorang nabi Allah bernama Sam'un Al-Ghazi. Ternyata kelemahan seorang Sam'un Al-Ghazi ada pada rambutnya yang panjang. Nah, dipotonglah itu rambutnya, hilanglah kekuatannya, ditangkaplah oleh pasukan Israel,